hati wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanatan tamhuha. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sayyidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa hifzan nabiyina wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Al-Ustaz Muhammad Syukri, pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ihsan, beserta uminya, beserta malimah yang menjadi tenaga pendidik di pendidikan Yayasan Ihsan ini, yang tak kalah penting anak kami santriwan santriwati yang telah hadir dalam kesempatan ini, yang ingin mendapatkan pembelajaran ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, ya, termasuk dalam kategori pemandian mayat. Alhamdulillah, kita puja dan kita puji Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpahan rahmat dan nikmat kita dapat dipertemukan oleh Allah dalam pertemuan ini untuk membahas dan menambah kembali ilmu-ilmu tentang agama kita, termasuk dalam hal ini kita akan praktek langsung untuk memandikan jenazah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada roh junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya setelah nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini menyambung materi kita di beberapa minggu yang lalu, ya. Materi kita menyambung di beberapa minggu yang lalu. Kita sudah membahas tentang teori-teori cara pemandian mayit. Teori saja tanpa praktek, maka teori itu tidak akan berguna. Maka kita langsung praktekkan, karena di praktek itu juga nanti menyempurnakan tentang apa yang kita pelajari melalui teori. Nah, kita untuk mengingatkan kembali, pastikan ketika kita ingin memandikan jenazah, itu tempat yang pertama harus tertutup, ya. Tempat harus tertutup. Anggaplah tempat ini memang betul-betul tertutup, tinggal menutup itu dan menutup ini, sehingga tidak ada lagi orang yang berada di sekitar pemandian itu, terkecuali si mayit, orang yang memandikan mayit. Itu yang pertama. Anggaplah tempat kita ini sudah tertutup. Yang kedua, yang harus kita perhatikan dalam memandikan mayit itu, kalau mayitnya laki-laki, maka yang wajib memandikan adalah laki. Walaupun boleh nanti seseorang memandikan, itu suka ada keturunan nasab keluarga. Yang paling dekat istri, suami, anak, ya, seperti itu. Tapi kalau memang bisa ada yang memandikannya laki-laki, lebih baik laki-laki daripada perempuan. Kalau mayatnya perempuan laki-laki, kalau mayatnya perempuan, maka yang memandikan harus perempuan. Tapi bukan berarti tidak sah seorang ayah memandikan anak perempuan, bukan berarti tidak sah seorang ibu memandikan anak laki-laki. Kalau memang ayah dan ibunya atau seseorang itu paham memandikan mayit, itu khususnya. Kemudian dalam pemandian nanti, mungkin nanti ada masalah-masalah yang kita dapati, ada masalah-masalah yang akan kita temui, termasuk si mayit ini matinya dalam keadaan tidak mengenakan lah, ya, matinya mungkin cacat, penyakit. Pasti barang tentu nanti ada hal-hal yang harus kalian hadapi.
maka bagi si pemandi wajib amanah. Apa yang ditengok itu tidak boleh kita ceritakan nanti di depan orang, tak boleh, haram hukumnya. Ya. Kemudian dalam pemandian ini yang harus kalian perhatikan, airnya harus ada, namanya air khalis, air pemandian. Airnya wajib suci dan mensucikan, air mutlak. Karena ini namanya praktek yang nggak apa-apa segini. Nanti faktanya nanti di lapangan, air ini harus lebih dari 2 gula. Kenapa harus lebih dari 2 gula? Karena kita ingin memastikan air itu tidak terjadi air mustakmal. Air mustakmal. Contoh, walaupun nanti pakai gayung, tapi kadang-kadang orang yang mengambil gayung ke dalam air, kadang-kadang mau masuk tangannya ke situ. Berkali-kali dia masuk. Tapi kalau air itu lebih dari 2 gula, maka dapat dipastikan air mustakmal itu terhindar. Kemudian nanti ada air jeruk perut, jeruk nipis atau pengganti bidara. Seharusnya yang paling disunahkan adalah air bidara. Tapi di kita ini agak sulit kali mendapatkan air bidara, maka digantikanlah dengan air jeruk nipis atau jeruk perut. Mengapa harus ada jeruk nipis? Karena untuk menutup bau pupus mayit. Jadi fungsinya nih, fungsi air ini kenapa dia dimandikan? Untuk menutup bau amis. Karena bangkai yang paling busuk kata Rasulullah adalah manusia. Kenapa paling busuk Ustaz? Karena manusia ini semua dimakannya. Kabel listrik pun dimakannya. Aspal pun dimakan. Masa Ustaz? Maksudnya orang-orang yang korupsi aspal tuh, gitu. Kabel listrik, itu maksudnya. Catah dari rumah ke sini 15 meter, biar Pak dapat nyokang 10 meter, dicangkoknya dari meteran lain. Jadi 10 meter itu bisa dijual ke botol. Itu maksudnya makan listrik, makan aspal, begitu ya. Kemudian air kapur barus. Air kapur barus ini harus ada. Ya, tak mesti wajib, tapi harus ada. Kalau memang bisa diadakan. Apa tujuan kapur barus ini? Agar si mayit nanti jangan coba dimakan binatang rayap, termasuk binatang binatang tanah, cacing. Agak lama dia busuknya. Biar Pak kira-kira fungsinya ini mengawetkan lah. Ya, itu fungsinya. Kemudian ada namanya air sabun. Ya, air sabun ini jelas untuk menghilangkan daging, kuman, najis yang ada di tubuh si mayit. Makanya kalau di sabun kita memandikan, perhatikan dulu, Bakas. Udah lengkap semua kira-kira atau tidak? Nah ya, saya jujur demi Allah saya katakan, saya lebih cenderung lebih suka menggunakan ini. Tidak lebih suka menggunakan ini. Kenapa? Karena ini menghinakan ini. Kita punya hidup, tak pernah kita pakai ini. Kan salah waktu. Mana sabun kita kau mandi, tidak? Makanya saya, kalau untuk memandikan mayat, saya tak pakai ini. Karena ini digunakan untuk piring. Betul, baju. Masa awak segitu. Padahal mayat itu sama seperti makhluk hidup. Harus diistimewakan dia. Tapi udahlah, kebanyakan di lapangan begitu. Dah, lengkap air 3. Ini disebut namanya air 3 atau air 9. Kenapa air 9? Karena nanti 3 kali diperlukan. Jadi 3 kali 3 pasti 9. Air ada, abu ada. Lalu kemudian kita pastikan anduk harus ada. Kenapa? Karena setelah memandikan nanti harus dilap. Kemudian kain pelapis. Bila nanti pelapis dia. Ingat, kalau laki-laki lapisan nanti di atas pusat, di bawah lutut. Tapi kalau perempuan seluruhnya sampailah di bawah ini. Paham? Itu untuk perempuan. Semuanya tertutup kecuali wajahnya. Tapi kalau laki-laki cukup di atas pusat, di bawah lutut. Paham? Nah, kemudian kain pelapis yang lain, penggantinya ini nanti ketika dia basah diganti dengan yang baru. Oke? Seharusnya dalam pemandian itu lebih diutamakan dia pakai bahleh atau pakai apa namanya? Tempat ranjang. Kenapa? Tujuannya agar air itu langsung campak ke bawah. Tapi karena ini latihan, kita bikin saja di bawah. Paham? Nah, selanjutnya yang memandikan wajib pakai sarung tangan.
Karena tak boleh bersentuhan tubuh kita ini walaupun dia memang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, untuk menjaga kehormatan kemuliaan untuk si mayat itu tadi, tak bolehlah kita pakai tangan bolong, tangan kosong, harus pakai sarung tangan. Ada sarung tangan gitu? Ada. Oke. Nah, udah kira-kira bisa dipahami? Sekira-kiranya kita mulai. Menghadap kiblat di sini semalam siapa kita bahas? Mayatnya kah atau si pemandi menghadap kiblat? Si pemandi. Kiblat mana? Sana. Berarti ke sana lah. Di sini kita mandi. Tapi karena kita di latihan, kalau ke sana nanti coba orang mana nengok. Maka kita pikir dari sini. Anggaplah kiblat itu ke sana, biar bisa kamu tengok. Oke? Berarti si mayat kepalanya harus sebelah kanan sikit si pemandi. Karena pemandi itu harus menyerang sebelah kanan. Bisa dia mulai? Oke. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit fardillahi ta'ala. Terus. Itu sampai berapa kali, Ustaz? Hah? Itu sampai berapa kali, Ram? Sampai pastikan dia basah. Ini Oh, tadi. berarti harus 3 kali. Enggak, makanya air itu harus banyak. Apa ya? Ini karena ini Itu sampai basah. iya sampai basah lah. Bayaran. Begitu di dalam, jangan angkat begini. Karena dia kan udah tangan yang bulat ini. Maka siaplah seperti ini. Nah, agak hangat airnya kan. Tuh, itulah askar. Ya. Digesek-gesek lah. Tapi tangan kita yang bersentuhan ini pastikan dia pakai sarung tangan. Karena tak boleh tangan kita langsung bersentuhan kulit. Ya. Lagi. Sudah selesai. Minta bantu sama kawan. Gering ke kanan. Gering. Ya gitu. Bantu apa? Ah. Contoh. Nah, ingat ya, daerah ini tidak boleh dipegang. Ya, sudah. Anggap airnya rata. Balik lagi. Kiri. Ya, siram terus. Sudah selesai, letakkan balik. Siram lagi. Iya, sampai apa ini? Sudah, begitu selesai dimandikan, airnya kita yakinkan dalam hati semuanya sudah selesai sampai ke tubuhnya, tidak ada yang tak guna air, semuanya sudah guna air. Maka masuklah sabun tadi. Sabun. Sabun lah. Mandi sore kan Lah, jangan sabun itu apa dong? gratis ini. Ah, Terus fair. ingat ya, anggap tangan saya dipakai sarung. Orang yang menyabuni itu harus pakai sarung. Ketiaknya, segala macam, jarinya gitu. Teruslah sampai nanti ke kaki. Sudah pakai sabun, hilangkanlah sabun itu. Tutup mata. Nah. Udah anggap ini selesai kan? Pastikan, Sudah selesai? dipastikan sabun itu Ya, ya. pastikan tidak ada sabun. Pastikan tidak ada air sabun. Lalu mereng ke kanan. Sabun lagi. Ya. Siram dulu sekali. Menghilangkan sabun Hilangkan ya. sabun yang tadi. Iya. Setelah hilang, masuk lagi sabun sebelah kanan. Ingat, daerah ini tidak boleh kita masuki kecuali harus pakai juga sarung tangan. Makanya tadi harus pakai sarung tangan sampai ke bawah. Setelah selesai, sama seperti hal yang pertama tadi, hilangkan sabunnya. Setelah hilang, balik lagi, siram lagi untuk memastikan jangan tersangkut sabunnya di sini. Baru mereng ke kiri, sama seperti yang kanan tadi. Ya, siram, masuk sabun. Setelah disabuni, disiram balik, hilangkanlah sabun semua. Setelah hilang air sabun, bokas-bokas sabun, udah siram balik. Di sini sebetulnya sudah sah mandi. Sudah habis cerita. Ya, sudah habis cerita. Hilangkanlah semua air sabun. Masuk tugas kita yang kedua adalah istinja. Istinja itu membuang kotoran si mayat, menghilangkan istinja. Maka kalaulah memungkinkan
si mayit masih bisa lagi kita gorakkan, dalam artian masih belum kaku, maka ini sunat dibuka. Sunat dibuka. Kenapa? Karena kita hendak membasuh duburnya dari taib tadi. Ini tadi pakai sarungnya. Ada. Cucilah tadi sarung tadi karena kita dipakai tadi. Sarung ini pula ya. Biasanya itu sarung dari kain itu sendiri, dari kain kapan ya. Oh. Jadi ya biasanya potongan dari kain kapan itu. Anggaplah sarung ini betai. Balik. Anggaplah sarung tangan ya. Tapi sarung tangan ini terbuat dari kain sikapan tadi itu. Biasanya si tukang pengkapan udah disediakan memang itu. Sudah disiramlah, siram. Maaf, 1000 kali maaf. Kita koreklah lubangnya itu. Kita korek dengan jari tengah. Yang biasa kau membilangkan begini itu. Ya. Itulah manfaatnya. Korek. Dapatlah warna kuning. Batik, batai. Kau siram yang batik tadi. Kau cuci pakai sabun, siram lagi sampai hilanglah warna kuning tadi. Kau siram lagi balik tempat istinja tadi, siram, ungkit lagi sampai hilanglah nanti. Walaupun 10 kali sampai sama sekali. Ustaz, maaf cakapnya yang meninggal ini pas pula anak tabera. Begitu Pak. Aku sudah 3 kali dapat begitu. 2 kali 3 kali orang seperti itu. Pas waktu tabera dia meninggal sampai ajalnya. Ajal kan kita tidak tahu di mana sampainya. Banyak, kadang-kadang saya tumpuk sampai hilanglah. Mengapa dia harus pakai sarung tangan putih? Untuk memastikan bahwa tak ada lagi warna kuning. Karena warna kuning itu simbolnya taib yang ada potongan. Yang kedua, bau. Yang ketiga, rasa. Dari mana kita rasa bahwa taib dia ini sudah tak ada? Dari sarung tangan tadi. Masih putih, sudah bersih, tak ada lagi. Sedikit lagi, tak ada lagi. Kalau sudah tak ada, barulah dipastikan siram lagi. Kita rapatkan balik. Walaupun kalau pas dari situ ada lagi keluar, kita tak usah nawa. Karena kita sudah berusaha dan keyakinan kita sudah menunjukkan bahwa dia ini sudah lepas dari najis. Dah, siramlah, menghabiskan air tadi habis. Setelah habis, masuklah air 9 ini tadi kau ajarin tadi. Sugi. Maaf ya, terlambat tadi. Waktu tadi dia memandikan tadi di tengah tadi, waktu menyambut dengan begini, ini digerek. Buka. Ada apa? Cara menggunakannya ini pun begini. Ini sekali pakai ya. Ini balik lagi tadi tuh. Pertama kali kita mandikan, baru kita sabuni. Setelah sabun, mandikan balik, baru ini digunakan sekali pakai. Cuma tuh kak. 1. Udah, buka. Jangan buka. Ini tadi pakai ya. Dan untuk yang kedua ini gunakan. Pesan lagi. Buang. Tadi ngomong begitu juga. Kalau ini dipakai katil kiri, ini telinga kanan. Buang. Ambil lagi. Ya. Kalau ini hidung kiri, hidung kanan, buang. Ini mulut, buang. Sampailah nanti ke tangan, ke kuku, ke jari, ke sola-sola. Itulah dia. Ya, balik. Siram. Sudah sama selesai. Barulah masuk air 9. Air 9 tadi adalah air sabun, air jeruk nipis, terakhir air kapur. Ya, silakan beli nih. Ini kalau anda dibaca doanya senang. Tapi begitu air 9 yang nak kita surahkan, diiringi dengan air kholis, air pembasuh. Katakanlah ini air 9, ini air kholisnya ya. Kita ambil, siram. Apa bacanya? Ghufranaka Rabbana ya Allah wa ilaikal masir. Tongah, dari tongah nih. Tongah. Ikutilah air kholis tadi. Siram. Dah. Ambil lagi air sabun. Ke kanan. Ini daerah kanan sampai kaki kanan. Ghufranaka Rabbana ya Rahman wa ilaikal masir.
Begitu juga air tadi kholis. Ghufranaka rabbana ya rahman wa ilaikal masir. Air lambe air sabun, ambil lagi air kholis. Ghufranaka rabbana ya rahim wa ilaikal masir. Sabun kiri. Ghufranaka rabbana ya Allah, ghufranaka rabbana ya rahman, ghufranaka rabbana ya rahim. Allah Rahman Rahim. Itu cara bacanya. 3. Udah habis? Ustaz, masih ada airnya. Udah siramkan aja. Siram. Kenapa lebih? Udah? Hilangkan balik air sabun tadi. Masuk air yang kedua. Namanya air jeruk nipis. Air jeruk nipis tidak perlu pakai ini. Tidak perlu pakai air kholis. Cukup ini. Karena kita nak mengambil manfaatnya nih. Ini kenapa tadi harus disiram? Karena dia tadi sudah disabun. Sabun itu alasannya. Jadi tak perlu lagi air sabun. Dah, masuk ini. Siram. Tengah, kanan, kiri. Dengan bacaan yang sama, Ustaz? Hah? Dengan bacaan yang sama? Dengan bacaan yang sama. Masih berapa Ustaz? Udah siramkan aja. Habis kata pula. Habis sampai habis. Dah. Masuklah air kapur. Begitu juga. Air kapur bakso begitu juga. Ghufranaka rabbana ya Allah wa ilaikal masir tanpa pakai air kholis. Yang pakai air kholis itu adalah air sabun. Karena hendak dihilangkan air sabun itu. Nah, begitu juga kanan. Ghufranaka rabbana ya rahman wa ilaikal masir. Yang kiri. Ghufranaka rabbana ya rahim wa ilaikal masir. Ustaz, masih ada lagi? Udah, habiskan. Setelah habis, barulah kita wudukkan ini mayat. Wudukkanlah si mayat. Macam mana caranya? Ambil air wuduk tadi, campur, nawaitul wudu'a li hadzal mayit. Itu aja, tanpa macam-macam. Nawaitul wudu'a li hadzal mayit. Satu. Ya, tangannya macam mana Ustaz? Angkat. Nah, 3 kali rasa awak, kiri begitu juga. Dah, kepalanya. Talimanya pada kanan. Ini. Kiri begitu juga. Kakinya macam mana? Tinggal angkat, kaki kanan, angkat, siram. Begitu juga kiri. Selesai? Dah. Barulah diganti tadi dengan air kain pembilas. Jangan dulu dandui. Diganti lainnya. Nah, ini trik cara pengganti kain pasalin. Ditarik. Nah, tarik dari bawah. Oke, begitu. Nah, saya tak nampaklah auratnya. Dah, dipicit-picit. Busuk-busuk menghilangkan air. Baru masuk anduk. Ini udah pasti basah ini, basah total. Menggantikan air. Baru masuk anduk. Masuk anduk, picit-picit. Dah, cara menggantinya juga begini. Anduk, masuk. Ini pengangkatan terakhir. Anggaplah ini udah terpasang. Cara penandaan juga sama, cara dari bawah. Begitu. Nah, paham? Yang itu tadi angkat, Ustaz? Ya itu enggak, maksudnya ini kan tanggung ini basah. Oh, Sayang, oh. tahu itu. Sudah, anggaplah ini tadi terakhir. Maka orang yang mengangkat mayit ini harus dimasukkan. Sama begini. Sehingga begitu diangkat, si mayit lagi tidak ada, nampak aurat. Maka dia bawalah dia nanti ke tempat pengkapanan. Ustaz, maaf Ustaz. Oke. Itu tadi pertama kain basah, Ya. diganti pakai kain Bilas. masuk anduk. Kain bilas tadi dicabut dulu, Dicabut. baru masuk kain terakhir. Anduk. Enggak, kain bilas tadi masuk anduk. Saya ulang ya. Basahan diganti. Iya. Dengan kain pembilas. Iya, itu masuk. Begitu sudah diganti, Masuk ini anduk. kan separuh sudah mengisap ini bandung ini. Iya. Baru masuk anduk. Iya. Ditarik dari kain pembilas tadi. Oh. Udah, tergantilah kain anduk. Ya kan? Terganti tadi kan? Iya. Maka penghabis kita orang kita hendak mengangkat dia, Masuk maka itu. gantilah Oh. kain yang kering lagi. Ganti. Iya, Sudah.
Sudah ini terakhir. Iya. Inilah langsung bahasa lah kau. Gak apa-apa Ustaz. Udah. Kapan di situ Ustaz? Masukkan begini. Iya, iya. Nah, Berarti 3 kali penggantian Ustaz ya? iya, tinggal begini. Nah, apa tujuannya nih? Biar Pak nanti ketika ada diangkat ke tempat apa, jangan nampak auratnya. Iya, iya. Karena dia ini sebetulnya ketika diangkat begini, dia ini udah telanjang bulat. Iya, iya. Si mayat sudah telanjang bulat. Oke, selesai. Oke. Ada pertanyaan? Kalau matinya nggak normal Ustaz, Tak normal dalam artian? misalnya kecelakaan, tinggal dapat kaki atau Kaki. kaki, Udah. Makin mudah. mudah. Ad-daruratu li mahdzurah. Katakanlah dia dapat kaki, lihat kakinya. Makin sedap. Ambil air, culupkan aja. Kalau koci, Angkat. kalau umpamanya bosak pula, ya letakkanlah siram seperti biasa. Balik-balik, selesai. Kalau kakinya itu berdarah juga Ustaz. Berdarah, dimaafkan. Oh nggak dibersihkan darah itu Ustaz? Sebetulnya itu tanggung jawab oleh rumah sakit, Oh. dokter. Itu dijadwalkan gitu. Kalau keluar juga najisnya dimaafkan itu. Nah tugas kita adalah menyumbatnya itu, Pak. Kalau ada kapas itu udah disumbat. Kalau lukanya ada disumbat. Kalau umpamanya kepalanya bocor disumbat pakai kapas. Kalau keluar juga ya dimaafkan. Karena begitu ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ada lagi? Kalau bayi Ustaz yang keluar melahirkan langsung meninggal, sama perlakuan Ustaz? Baik, terjadi ikhtilaf. Kalau menurut kita suka tak dengar suaranya. Suka tak dengar suaranya. Karena suara telah menunjukkan bahwa bayi itu memang sudah dilahirkan dia hidup baru mati. Kalau umpamanya dilahirkan dia terus tak bersuara, berarti dia dianggap mati dalam perut. Kalau mati dalam perut, dua kemungkinan. 2 gugur, 2 kepojokan. Langsung dikapankan, langsung dikuburkan. Tapi kalau mati, berarti 4 fardu kifayah itu memandikan, menyolatkan, mengkapankan, mengkuburkan, lengkap. Pulang. Ya, lebih sulit daripada mayat laki-laki. Cara mandinya sama, cuman lebih teliti lagi kita harus memandikan perempuan. Lebih harus teliti kita memandikan perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena tubuh perempuan ini banyak dia sesuatu yang harus ditembus, susah ditembus oleh air. Susah ditembus oleh air. Intinya mandi wajib ini sama seperti mandi wajibnya orang hidup. Selama air tidak menembus air tubuh itu, maka mandinya tak sah. Ya, mandi wajib kan itu seperti itu. Harus merata ke seluruh tubuh. Kalau tidak rata, maka wajib diratakan. Sampai ratalah dulu baru semua orang dikatakan sah itu mandi. Jadi begitu. Ya. Semua prosesnya sama Ustaz? Sama, prosesnya sama. Hanya bedanya. Cuman, pelapis tadilah. Kalau perempuan tadi harus sampai di bawah dagunya, sampai ke kakinya. Kalau laki-laki tadi itulah di atas pusat, di bawah betul. Nah. Ada lagi? Berarti kalau pelapis itu Ustaz, ini kan maaf cakapnya Ustaz, dia kan telanjang itu Ustaz. Tidak. Kalau nampak auratnya itu Ustaz, Ambil aja kayu kan kebayang dia. untuk pengiriman. Tak apa-apa Ustaz. Tak apa-apa. Oh, pokoknya ditutup. Tutup. Perkara dia Nampak atau tidak bebayang tak ada masalah. masalah. Yang penting dia harus tertutup. Nah makanya si pemandi tadi lah harus dijaga. Si pemandi tadi harus dijaga amanah, kemudian berani, yang kemudian dia tahu mana-mana adab yang harus dikewajiban itu. Habis ya? Oke. Pas kira-kira? Ingat, salah satu ciri-ciri anak yang soleh itu bukan hanya sekedar mendoakan ayah dan bunda, tapi di sisi lain, sebelum ayah dan bunda itu masuk ke liang lahat, dia sering berkata-kata dan meminta kepada kita karena kita yang tak mampu mendengarnya. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, ayah bunda kita itu berharap itulah yang memandikannya. Nah permasalahannya adalah
bagaimana kita hendak memandikan si ayah, bagaimana kita hendak memandikan si Oma ini tadi, sedangkan kita tak tahu memandikan. Sebetulnya tak cukup rasanya ketika umpamanya mana anaknya ini, sedangkan kau lah menyembuhkan pertama, tak cukup. Si Oma, si ayah, apalagi Oma itu berharap dialah awaklah sebagai anaknya memandikan seluruhnya. Pertama, karena apapun nanti yang terjadi, tak mungkinlah si anak ini nanti menceritakan apa yang nampaknya ke orang lain, karena aib orang tuanya. Tapi kalau orang lain memandikan Oma Awa, ayah Hawa, dia merasa tak nyaman. Macam gitu lah. Kalau dimandikan orang lain, kita merasa tak nyaman. Hidup pun kita begini, dimandikan oleh orang lain, tak menyaman gitu. Ada sesuatu perasaan tidak nyaman, tak menerima hati gitu. Nah, kira-kira begitulah yang akan dialami oleh si almarhum atau almarhumah. Makanya ini bukan hanya saja sekedar kewajiban seluruh masyarakat yang ada di kampung, tapi kewajiban kita juga di hadapan ayah dan bunda. Dan ilmu ini sekarang sudah mulai menipis. Contoh, tadi di kampung saya, SDK, ada ibu-ibu meninggal. Sulit sekarang sudah mencari orang yang bisa memandikan. Sampai telopaslah tadi mulut saya, kalau itu tadi laki-laki kita mandikan. Tapi karena ini perempuan dan dia bukan pihak keluarga kita, tak mungkin kita masuk ke dalam ranah seperti itu. Jadi macam mana cahoknya dipanggillah ke kampung luar. Kan malu awak. Bukan berarti begini, bukan berarti begitu kita panggilkan orang luar memandikan orang kampung kita lepas dari dosa. Tidak, kita tetap berdosa. Karena fardu kifayah itu hukumnya adalah kewajiban untuk satu kampung. Kalau satu kampung itu tidak ada satu yang pandai, maka berdosalah semua. Jadi ketika ada orang yang satu pandai, maka selamatlah semua. Makanya pahalanya pun juga besar. Contoh, andai kata dia yang tahu memandikan, maka semuanya diselamatkan dari dosa, tapi pahalanya semuanya dilimpahkan ke dia. Jadi begitu. Jadi tidaklah pala rugi orang yang memandikan mayat. Memang dinampak di mata orang dia yang hina, tapi itu adalah perbuatan yang paling mulia. Oke ya, barangkali ini dulu penyampaian materi saya dalam memandikan mayat. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, cuma Ustaz. Kita cukupkan sampai sini. Bila tapi berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.